Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebuah kehormatan bisa menyapa seluruh terkasih dimanapun berada. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas rahmat-Nya. Kita boleh bersama-sama hari ini kembali diberikan kesempatan untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk memuji Tuhan. Amin. Berikan padaku hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang terhilang, kami iba seperti hatimu Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kami ingini. Ini pointingnya hidup kita sebagai orang percaya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang rindu menjadi pribadi yang senang hati Tuhan? Saya, amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Kita berikan hati kita saat ini untuk dipakai Tuhan, membawa kasih-Nya kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal akan kasih Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang menerima tanpa syarat, kasih yang diberikan secara cuma-cuma. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Kuberikan roh yang rela melayani, kuberikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku Tuhan, amin, amin, amin. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Kuberikan roh yang mau melayani, kuberikan hati yang mau melayani pekerjaan-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Ini goal kami, ini tujuan kami, ini visi kami, ini impian kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku, dan menyenangkan hati Bapa. Tentu ini menjadi kerinduan kita sama-sama. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya tentang kesenangan kita, bukan tentang bagaimana memanjakan hati dan perasaan kita, tapi hidup orang percaya, goalnya, yuk sama-sama kita punya goal yang sama, yaitu senangkan hati Tuhan. Senang ketika melihat pekerjaan Tuhan maju. Senang ketika melihat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Senang melihat ketika jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan, diampuni, diubahkan, ditolong. Senang ketika melihat orang-orang senang, hidupnya dalam Yesus, hidupnya dalam damai sejahtera, hidupnya dibangun di atas firman Tuhan. Yuk katakan pujian ini, berikanlah pada kami Tuhan.
Ini doa kami saat ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang terhilang, hati kami iba seperti hatimu Tuhan Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kuingini, menyenangkan hati Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Amin. Siapa orangnya? Saya. Banyak nih yang rindu senang hati Tuhan. Amin. Berikan pada kami hati mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam kesusahan, hati kami iba seperti hatimu Tuhan. Kami angkat dan berkata, Tuhan, ini tugas kami, beri kemampuan, kesanggupan, keberanian bagi kami, dan Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku. Oh Tuhan, ini tugas kami. Ku beri roh yang melayani. Taruhlah Tuhan kekuatanmu, urapanmu, otoritasmu. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Sama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku. Dan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saudara-saudara? Apakah sama kerinduan kita? Senangkanlah hati Tuhan selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Hidup ini dari Tuhan adalah segala sesuatu kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa yang saat ini mengalami kebaikan Tuhan? Saya dong. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, pribadi yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yuk kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan mencintai orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, Tuhan yang akan meninggikan. Tetapi orang congkak, orang sombong, itu disebut orang fasik. Dan orang sombong itu tidak bertahan lama, Bapak Ibu sekalian.
Jangan sombong. Ayo bilang sama diri sendiri, jangan sombong. Ayo tunjuk diri sendiri. Ya, Andi Simon jangan sombong. Ya, karena pertama-tama kita selalu belajar introspeksi diri. Firman Tuhan bukan untuk dipakai menghakimi orang lain. Firman Tuhan bukan sebagai alat untuk menvonis orang lain atau menuduh orang lain atau menghakimi orang lain, tidak. Tapi pertama-tama kita selalu ke internal kita. Jangan sombong. Ayo, mana nama-namanya? Ya, Jen, jangan sombong. Ya, karena firman Tuhan pertama-tama untuk kita dong. Jangan pakai firman hanya untuk menyerang orang lain atau hanya untuk memenangkan kita. Jadi selalu ya, kalau kita bisa tunjuk orang itu, tunjuk. Kita kadang-kadang lupa, suka tunjuk orang, tapi 3 tangan ini sebetulnya ingatkan kita. Ya, jangan sombong. Andi, jangan sombong. Ya, ayo Andi, nggak boleh sombong. Andi, jangan sombong. Ya, ayo saudara-saudara, kita time for Bible ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cukup banyak beberapa bagian firman Tuhan yang akan Pastor bukakan, karena firman ini memang cukup keras mengingatkan diri sendiri, ya, juga mengingatkan seluruh terkasih pendengar supaya hidup kita senantiasa boleh terus ada di poros tengahnya dari hati Bapa, ya. Kita akan melihat pertama-tama Bapak Ibu sekalian dari kitab Mazmur 37, ya, ayat 35 sampai dengan ayat 37, ya. Jadi pertama-tama kita akan melihat beberapa ayat dari kitab Mazmur 37 ayat 35 sampai 37. Selamat mendengarkan bagi Bapak Ibu sekalian pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 35 sampai 37. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon, sepertinya tegak tinggi, menjulang begitu ya. Ayat 36. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Bisa kita bayangkan pohon aras Libanon yang seperti menjulang tinggi, lalu seketika lenyap. Aku mencarinya tetapi tidak ada lagi. Jadi dari sini kita bisa melihat orang sombong, orang fasik itu tidak bertahan lama. Ayat 37 dari Mazmur 37. Namun perhatikanlah. Ini menjadi perhatian kita ya. Perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Keren ya? Ayat firman Tuhan, nasihat firman Tuhan ini keren banget. Perhatikanlah hidupnya orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai, bukan orang yang suka ribut. Ya, nah dari 3 ini Tuhan katakan perhatikan. Orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai, mereka itu ada masa depan. Kalau tadi orang sombong itu tidak bertahan lama, tapi orang tulus, orang jujur, orang suka damai, itu ada masa depan. Masa depan bicara soal sesuatu yang dipersiapkan, sesuatu yang panjang.
Misalnya contoh, masih sekolah SD. Nah, sekolah kok baik-baik, nah, supaya masa depanmu itu nanti bisa berhasil. Jadi itu panjang Bapak Ibu. Dia melewati dulu SMP, SMA, terus fakultas perguruan tinggi, terus akhirnya dia lulus, dia bekerja, lalu dia menikah atau sebaliknya. Panjang. Kita punya waktu melayani Tuhan yang panjang. Amin. Tuhan senang pribadi yang tulus, jujur, suka damai. Mereka diberikan waktu yang panjang untuk memuliakan Tuhan pastinya. Bukan waktu yang panjang untuk bikin ribut, bukan waktu yang panjang untuk bikin dosa, bukan waktu yang panjang untuk hidup di hadapan Tuhan, tapi hidup yang panjang, yang baik, yang senangkan hati Tuhan. Amin. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, ya. Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Ya. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Jadi di sini sedikit dijelaskan, orang sombong itu kelihatan terdengar dari perkataannya. Ya. Lanjut. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Yang berikutnya, orang yang sombong itu perhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Kalau dia suka caci maki, ya orang itu sombong. Ayo, kalau kita hari ini belum bisa menjaga perkataan kita, mulai kita rem. Ya, dari 9 buah roh Bapak Ibu, salah satu, dan ini menjadi bagian buah roh yang ke-9, pengendalian diri. Jadi pengendalian diri bukan cuma sekedar tubuhmu engkau tidak lagi gunakan untuk alat melakukan dosa, tapi juga mulutmu juga direm-rem lah. Jangan makan terus yang lemak-lemak, B2, B3, B1. Katanya mau langsing, tapi mulutnya nggak dijaga. Caile, ini mah ngomong diri sendiri. Iya kan? Pengendalian diri bicara juga soal rem-rem perkataanmu, rem kalimatmu yang nggak jadi berkat. Orang yang iri itu lebih sulit ketahuan kalau dia diam. Tapi kalau orang itu banyak ngomong, irinya itu kelihatan Bapak Ibu. Jadi ada peribahasa berkata silent is gold. Diam itu emas. Ya, apalagi kalau kita kurang tahu, lebih baik kita diam. Banyak perkataan, terdapat banyak pelanggaran. Ayo, rem-rem kita. Kalau semisal yang menyaksikan ini ada sekitar hampir 8.000 orang ya. Orangnya gampang terpancing, tersulut emosinya, saat emosi keluar kebun binatang, caci maki, umpatan. Ayo, di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Dan dia mau mengendalikan engkau. Jangan dikit-dikit caci maki. Kalau engkau nggak bisa kendalikan dirimu, jangan sampai kita nanti mengakhiri gelanggang kehidupan sementara ini, kita akhir sebagai orang sombong, jangan. Ya. Jadi, ayo sedapatnya direm hari ini, jangan lagi keluar caci maki dari mulutmu. Saya yang ngomong ini, saya yang sharing ini, saya yang sampaikan ini,
bukan berarti sudah sempurna. Bisa saja juga caci maki keluar dari mulut saya. Tapi saya perkarakan bahwa jangan. Kadang-kadang juga bisa muncul, tidak keluar, tapi greget dalam hati. Hampir keluar, tertahan. Roh Kudus tolong, Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Manusia roh tolong. Ketika roh kita itu kita bangun dengan tekun, maka manusia roh kita kuat. Masa hanya kita pikirkan manusia daging? Masa hanya pikir kasih makan daging? Masa kita tidak pikirkan kasih makan roh? Jadi nggak usah kita sampai keluarkan kata-kata sombong, keluarkan caci maki dari mulut kita. Sekalipun kita jengkel, sekalipun kita marah, sekalipun kita merasa menerima perlakuan tidak adil, semua hal itu tidak akan mengubah kita sebagai orang benar. Jangan karena ada masalah, jangan karena mengalami ketidakadilan. Seperti apa yang pastor alami sampai hari ini. Kami tidak menerima kesamaan hak, yaitu kami tidak diperbolehkan ibadah di Geraha IHSTAC. Tapi itu tidak lantas membuat saya menjadi orang yang caci maki, mengumpat, marah, kata-kata sombong, arogansi, atau misalnya kata-kata lu jual, gua beli, atau misalnya kamu jangan bangunkan singa tidur. Oh nggak usah, kamu nggak tahu siapa saya, amnesia nggak usah juga. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah hidup sebagai orang yang benar. Karena Tuhan itu Maha Tahu. TMT. Tuhan Maha Tahu. TMT. Nggak usah terpancing. Karena memang kadang-kadang situasi-situasi yang menantang atau situasi-situasi yang kita alami yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasa adil, itu memancing. Apa yang dipancing? Apakah yang keluar singa? Apa yang keluar macan? Seram. Jangan mau terpancing. Pancing itu bukan ke orang, tapi di sungai sana loh. Ya, tidak perlu. Karena saya dan Anda bukanlah pribadi yang sombong. Amin. Ingat Bapak Ibu, Anda dan saya adalah pribadi yang tulus, amin. Jujur, amin. Suka damai, amin. Mana aminnya? Oh, amin lagi pulang. Oh enggak, itu nama amin. Amin artinya aku percaya. TNT, Tuhan Maha Tahu. Tuhan itu Maha Tahu dan Tuhan olehnya perbuatan diuji. Ternyata yang Tuhan lihat perbuatan di sini loh. Jadi kalau pastor mau narik remanya di sini, kadang orang sombong dia menggunakan kalimat kata-katanya untuk menutupi perbuatannya. Atau caci maki keluar dari mulut orang sombong. Misal contoh dia emosi duluan. Supaya apa? Jangan mereka justru menutupi perbuatan-perbuatannya sendiri. Iya kan? Tapi ternyata Tuhan tidak melihat itu. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 3 bagian terakhir, oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi lepas daripada pintarnya engkau berkata-kata, terlepas daripada kalimat-kalimat caci maki yang keluar dari mulutmu, nggak bisa kita mengecoh Tuhan.
Karena Tuhan itu Maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Bapak Ibu tahu emas ya? Emas itu sekalipun dibakar, ya, yang keluar apa? Justru yang murni. Jadi orang tulus, orang jujur, orang suka damai, tidak perlu sampai mengeluarkan kata-kata sombong, apalagi caci maki. Ayub pernah berkata, Tuhan, kalau Engkau menguji aku, biarlah aku timbul seperti emas. Apakah saudara-saudara sekarang sedang dalam proses diuji? Yang Tuhan uji perbuatan-perbuatan. Ya, perbuatan manusia itu akan berbicara lebih keras daripada perkataannya. Mari, serahkan seluruh perbuatan-perbuatan kita di dalam bimbingan Roh Kudus. Menyesal itu bagus. Selama masih ada kesempatan untuk berubah dan bertobat. Jangan sampai penyesalan datang so terlambat. Hari ini pemirsa ini ramai ya. Sudah 9 ribuan. Ayo. Jangan malu menyesal selama masih ada kesempatan. Menyesal untuk berubah, menyesal dan bertobat. Karena yang Tuhan lihat adalah perbuatan-perbuatan kita. Ini bukan bicara soal keselamatannya, ini bicara soal bagaimana karakter hidup orang percaya. Mari menjadi orang apa adanya dan bukan ada apanya. Mari menjadi orang yang jujur, tulus, tidak dibuat-buat, dan juga tidak munafik. Saya selalu berkata, saya memang hari ini melayani Tuhan, tapi saya bukanlah manusia yang sempurna. Ya, saya tidak tahu, tapi kayaknya ada orang-orang yang merasa sempurna, yang hari-hari kerjaannya atau pelayanannya hanya untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, kalau itu panggilannya ya silahkan saja. Tetapi yang saya tahu bahwa suatu hari kelak semua itu akan berakhir. Dan semua yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur yang jahat, ayo kita berubah, kita bertobat. Supaya nanti dari sisa umur kita ini kita hidup, kita nggak sombong. Kita nanti waktu menuai, kita menuai yang baik dari Tuhan Yesus. Amin. Kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Baik ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ingatlah hal itu. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Bahkan sekalipun kita saat ini ada di lembah maut, di dunia orang mati, Tuhan masih bisa mengangkat kita selama dikatakan masih ada kesempatan. Ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ingatlah hal itu, Andi. Ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ingat hal itu. Ya, makasih. Tadi ada yang kasih komentar.
Lucifer jatuh karena sombong. Ya, ingatlah hal itu. Tuhan merendahkan dan meninggikan juga. Ingatlah hal itu. Jadi waktu engkau direndahkan manusia, tidak usah kita stres, karena bukan manusia menentukan. Ya. Namun ingat juga, ketika Tuhan meninggikan kita, tidak boleh sombong. Ya. Ayat yang ke-8. Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat orang miskin itu memiliki kursi kehormatan. Kalau Tuhan mau angkat orang, semuanya bisa. Maka kita mengandalkan Tuhan dan tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi setelah renungan ini jangan lagi memvonis dirimu terlalu jatuh, terlalu hina, tidak mungkin diangkat. Stop. Kata tidak mungkin itu dari pikiranmu. Tapi firman Tuhan berkata mungkin. Bahkan dari dalam tempat yang paling rendah Tuhan bisa angkat. Dari dalam debu Tuhan bisa angkat dan mendudukkan dia di kursi kehormatan. Amin. Ayat 9. Langkah kaki orang-orang dikasihinya, dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ingatlah hal ini. Jangan sombong. Kalau hari ini saudara-saudara dipercaya di pemerintahan, apalagi yang dipercaya sebagai pengambil keputusan ya, untuk keluarin rekom orang beribadah. Kalau tidak ada rekomnya, ya dikasih. Yang kasih siapa? Ya kalian itu yang dipercaya keluarkan rekom. Masa disuruh orang cari-cari? Suruh orang urus. Ternyata kalian yang dapat amanah dari Tuhan untuk keluarkan rekom. Terus suruh cari kemana? Fungsinya kita dikasih amanah, tugas, kepercayaan, jabatan untuk membantu, bukan mempersulit. Apalagi menghalang-halangi. Pastor aja sini masih terbawa suasana, tapi tidak boleh sampai kita emosi, apalagi sampai kata-kata mengumpat, tidak boleh. Tapi paling tidak ini firman yang saya bagikan, firman yang saya jalanin, firman yang saya juga gumulin. Setiap hari firman itu membantu saya menjadi manusia rohani yang lebih baik lagi. Masih bicara soal rekom. Ya kalau tidak ada rekom ya dikasih toh. Bisa kasih, ya pembuatnya. Sekarang siapa yang menurut video itu pelarang peribadatan FKUB? Yang mau kasih rekom siapa? Kan bukan presiden. Ya bapak-bapak yang dulu di FKUB ini yang kasih rekom. Bukan presiden. Tidak ada rekom ya dikasih. Kenapa nggak dikasih? Nah ini di pertanyaan. Ini yang perlu diperiksa. Tidak ada rekom, seharusnya pihak-pihak yang mendapat amanah memberi rekom harus memberi rekom. Kalau kita berpegang pada Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga Indonesia dilindungi haknya untuk bisa beribadah. Jadi kalau dalil tidak ada rekom, ya dikasih rekom. Kenapa nggak dikasih rekom? Nah ini perlu diperiksa. Kenapa tidak dikasih rekom? Ini
Live ini hampir 10.000 orang yang melihat. Ini tolong diperiksa. Pihak RT 21 dari di mana bangunan Geraha YHS ini berdiri dan FKUB Balikpapan. Tolong yang punya akses dan yang punya otoritas, tolong diperiksa. Kalau sampai hari ini sudah 3 bulan, peribadatan di tempat kami ini dilarang untuk dilakukan atas dasar belum memiliki rekom dari mereka. Bagi kami orang awam, warga yang biasa, kalau kami tidak punya rekom, ya dikasih dong rekomnya. Dikasih rekomnya. Kenapa nggak dikasih? Kenapa tidak dikasih? Kenapa tidak dikasih? Kenapa tidak dikasih? Apakah jawabannya kami tidak mau kasih? Atau apakah jawabannya kami tidak setuju ibadah ini? Atau apakah jawabannya kami menolak peribadatan di tempat itu, di Geraha YHS? Nah, ini yang perlu diperiksa. Ini sedikit cerita. Kursi-kursi yang ada di aula kami minta tetap dilap. Kolam Bethesda, kolam baptisan kami tetap nyalakan. LED, piano yang sudah tersedia fasilitasnya, piano kami minta tetap dilap supaya jangan sampai debu-debu membuat suaranya false. LED kami sekali-sekali minta dinyalain. Bagi saya orang yang kurang mengerti ya, dipanasin lah gitu, kira-kira kayak motor gitu. Kalau nggak nyala nanti kenapa-kenapa. Karena selama kita masih hidup, harapan itu akan selalu ada. Setelah video ini tershare, mungkin ada orang yang akan mengambil cuplikannya dan ikut men-share. Mudah-mudahan kalau video kemarin naik, itu berita pelarangan peribadatan Pastor Andy sudah sampai ke MPR RI. Apakah akan sampai kepada Bapak Presiden Jokowi? Ya, who knows? Tidak ada yang tahu. Tapi I know, I pray to the Lord in heaven, in Jesus' name. Lanjut sekarang saudara-saudara sekalian, ya. Jadi jangan ada yang sombong karena kekuatannya orang itu. Jangan saudara-saudara, ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Satu, mungkin kau masih dapat amanah, baik 5 tahun kah, 3 tahun kah, terpilih kah, RT terpilih kah sekian tahun, FKUB ketuanya terpilih kah sekian tahun. Oke, tapi ada satu yang berhak. Ya memang ngomong gini ke orang-orang tertentu agak sulit karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Mau bicara soal firman Tuhan Yesus ya tidak percaya karena kan Bible-nya atau kitab suci kan berbeda. Ya tapi tetap kita sebagai orang percaya melakukan firman Tuhan berdoa. Tidak perlu dikutuk, tidak perlu juga kita menabur hal-hal yang caci maki, tidak perlu. Berdoa. Iya betul sekali.
Kalimantan Timur ini, Balikpapan pintu gerbangnya IKN. Ya, betul sekali. Banyak komentar yang menguatkan. Ya, betul, selama peribadatan Pastor Andy ini belum dikasih rekom atau belum dibolehkan sesuai dengan statement ataupun aturan yang mereka berikan waktu itu, setelah di video itu, ya saya rasa itu akan khalayak umum mempunyai penilaian khusus kepada kota ini ataupun pintu ini ataupun pintu gerbang IKN ini. Jadi ya tadi sedikit cerita lah ya. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Udah, kita sekarang lanjut firman Tuhan. Firman Tuhan madu yang manis yang menguatkan dan menyehatkan rohani kita. Sekarang kita maju Amsal pasal yang ke-6 mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita maju saudara sekalian. Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ya. Firman Tuhan didengarkan ya, disimak, ini penting. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi ada 6 perkara yang Tuhan benci dan ada 7 yang merupakan kekejian bagi hati Tuhan. Apa saja itu? Kita lihat ayat 17. Mata sombong. Oh, ternyata orang sombong itu dibenci Tuhan. Ya, orang sombong dibenci Tuhan. Lidah dusta, udah 2 tuh. Tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, udah 3 tuh. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, 4. Kaki yang segera lari menuju kejahatan, 5. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, 6. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara, 7. Dari perkara-perkara yang Tuhan benci ini, ada kesombongan. Mata sombong. Orang sombong dibenci Tuhan. Jangan sombong. Tetaplah pelihara, rawat hidup dalam tulus, jujur, dan damai. Sekalipun keadaan di luar ada angin, ada terik matahari, hujan turun, tetapi tetaplah harus engkau pelihara damai di dalam. Karena damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan di hatiku dan di hatimu bukan berasal dari dunia ini, tapi damai itu tinggal dalam hati orang percaya. Bicara soal mata sombong, Pastor akan close sesuai dengan gambar thumbnail yang tayang di YouTube dan nanti akan tayang di Facebook. Antara pemungut cukai dan orang Farisi. Ingat, jangan sombong dan jangan sampai mulut sombong. Jangan perkataan kita sombong. Jangan sampai matamu sombong. Kita close sekarang. Kita sekarang melihat Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-14. Ini ayat yang kita akan baca, lalu kita akan selesai di sini dan kita akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-14. Pastor bacakan, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus berkata kepada orang ini. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Bapa."
Mungkin bagian ini jarang diambil atau Tuhan kasih rema ini, tapi Pastor mau share ini. Ingatlah bahwa setiap kita akan pulang, meninggal, mengakhiri perjalanan berkelana sebagai musafir di dunia ini. Ingatlah setiap kita suatu hari akan pulang. Masa kita mau sombong, sedangkan kita suatu hari juga akan pulang. Tapi ada perkataan indah di sini. Orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saat Tuhan jemput, Tuhan panggil saya pulang, saya sebagai orang yang dibenarkan. Demikian pun pemirsa yang 10 ribuan yang sedang live streaming ataupun pemirsa yang menonton secara ulang, ingat suatu hari siapapun Anda pasti akan pulang. Kata pulang di sini Pastor mendapat remah rohani, pulang ke rumah Bapa, pulang dalam kematian tubuh jasmani, pulang untuk apakah mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita karena kita belum menerima juru selamat, ataukah pulang dalam keabadian menerima upah iman yang Tuhan Yesus berikan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kisah dalam Injil Lukas pasal 18 ini, saudara-saudara, bicara soal orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dikatakan, orang Farisi melihat pemungut cukai itu dengan sombong. Kesombongan membuat hati congkak. Coba ya kita lihat sebentar ya. Injil Lukas pasal 18 ya, ayat yang ke-11. Ini bisa kita juga melihat sebagai mata sombong. Makanya mata itu pelita hati. Matamu jangan sombong. Orang sombong itu melihat orang lain itu membanding-bandingkan. Orang sombong lihat orang lain itu suka meremehkan, mengecilkan, tidak boleh. Ya, Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Perhatikan doanya orang Farisi. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wah. Ini doanya orang Farisi. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Ya, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Karena kalau kita melihat kisahnya, ada dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu lagi pemungut cukai. Itu ayat 10. Jadi ini sangat tidak oke doa begini. Doa membanding-bandingkan, doa dengan hati yang doa dengan kesombongan. Jangan ditiru, ya. Orang Farisi punya doa ini nggak oke banget ini. Bahkan dia memegahkan diri. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Berpuasa itu baik, tapi bukan untuk kesombongan. Memberikan persembahan baik, mengembalikan 1/10 dari penghasilan itu baik, tapi berangkat dari hati yang bersyukur karena sudah diberkati, bukan karena atas dasar sombong. Ya, ayat 13 kita melihat di sini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh.
Pemungut cukai ini tahu diri. Kita adalah orang percaya yang tahu diri, sadar diri. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia nggak membalas dengan doa yang lebih tidak oke. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku, ini orang berdosa." Ini cirinya orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Bukannya memegahkan diri, tunjuk sana tunjuk sini, membanding-bandingkan, lebih pintar, lebih punya akademis, lebih senior, lebih terkenal, lebih apa. Bukan, Bapak Ibu. Ayat 13 ini bicara soal kerendahan hati. Lawan orang sombong adalah rendah hati. Pemungut cukai ini, dia sadar betul dia punya salah. Saya hamba Tuhan sadar saya tidak sempurna. Mari menjadi orang Kristen, orang percaya, atau menjadi manusia yang sadar diri bahwa kita ini sebetulnya sangat membutuhkan juru selamat. Dia bahkan berdiri jauh-jauh. Dia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14, Tuhan Yesus menjawab doa orang berdosa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus menjawab doa orang yang rendah hati. Tuhan Yesus menjawab, orang ini pulang. Bukan hanya sekedar pulang dari bait suci dibenarkan, amin. Tapi nanti ketika dia pulang ke rumah Bapa, amin, dia menjadi orang yang sudah dibenarkan. Ada kata di sana, berarti ada sebuah kekuatan dari luar yang membenarkan dia. Sama seperti disuapin, berarti nggak makan sendiri. Dimandikan, berarti nggak mandi sendiri. Jenazah itu dimandikan karena dia nggak mampu mandi sendiri. Anak bayi itu disuapin karena belum bisa makan sendiri. Dibenarkan karena manusia tidak punya kebenaran diri sendiri. Jangan sombong. Tuhan Yesus berkata kepada pemungut cukai ini, orang berdosa, orang banyak salah, tapi rendah hati loh. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang sombong. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang sempurna. Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa untuk diampuni, untuk dibenarkan. Dan waktu dia meninggal, dia pulang ke rumah Bapa sebagai pribadi yang sudah dibenarkan. Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Bapa. Dan orang itu tadi, ya, ini memang kontras ya. Doanya orang Farisi, aku baik, aku sempurna, aku nggak kayak dia. Tapi jangan lupa, yang menentukan jawaban doa itu Tuhan. Dan berkata, pemungut cukai ini dibenarkan. Tapi orang Farisi yang merasa benar ini justru tidak. Kenapa? Barang siapa yang sombong, barang siapa yang meninggikan diri, ketahuilah, tinggalkanlah kesombonganmu. Engkau akan direndahkan. Namun hari ini Bapak Ibu, tetap jaga kerendahan hati. Mungkin kita belum melihat tangan Tuhan mengangkat kita, tapi tetaplah rendah hati. Karena orang percaya itu
rendah hati. Orang yang rendah hati, Tuhan akan meninggikan. Let's pray. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan ini sudah datang di setiap kami. Firman Tuhan ini adalah benih terbaik buat hidup kami. Firman Tuhan ini kami berikan di hati kami yang terbaik. Dan kami percaya firman Tuhan ini mengubahkan kami menjadi pribadi yang rendah hati. Karena kami setuju, kami mau, kami percaya upah dari kerendahan hati adalah ditinggikan Tuhan pada waktunya. Tapi orang congkak, orang fasik, orang sombong akan direndahkan. Dan lebih mengerikan, ditolak doa-doanya. Bersyukur sama Tuhan berikan firman ini. Biasa berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit ataupun pemulihan, kesembuhan. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu sekalian. Saudara yang sedang mempersiapkan persiapan pernikahan, diberkatilah hari pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara yang sedang merintis usaha, yang mungkin engkau ragu, jalan apa tidak, kami hamba Tuhan membantu mendoakan. Diberkatilah usaha yang engkau kerjakan. Dan percayalah, hiduplah sebagai orang yang tulus, jujur, dan damai. Untuk engkau ada masa depan. Amin. Diberkati pekerjaan tanganmu, diberkatilah keturunanmu, anak-anakmu, lumbumu, studi-studi anak-anakmu. Rekan-rekan hamba Tuhan, diberkatilah seluruh pelayanan Tuhan dalam hidup kita masing-masing yang Tuhan percayakan. Pastor ini berdoa bagi seluruh YouTuber, Kristuber, atau rekan-rekan pelayan hamba Tuhan, penginjil yang banyak sekarang masuk ke medsos, melayani medsos secara online, live streaming, ataupun video-video yang memberkati. Ayo sama-sama kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Roh yang menyala-nyala menyampaikan kabar baik bagi dunia, membawa terang kepada orang-orang dalam masih kegelapan. Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya yang di dalam dunia bisnis, Pastor Andy berdoa, diberkatilah Bapak Ibu sekalian dalam dunia bisnis, dunia kerja, marketplace, usahamu diberkati. Kami hamba Tuhan memberkati, tetapi berkat itu datang dari Tuhan Yesus. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu, dengan tubuhmu, dengan waktumu, dengan keluargamu, dengan segenap hatimu. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya dan Anda diberikan Tuhan firman Tuhan hari ini. Jadilah pribadi yang jujur, tulus, dan membawa damai. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehat-sehat semuanya, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, dadah.